Halo, nama saya Luciano Pragundalu dengan NIM D22.2020.03151 dari Fakultas Kesehatan Universitas Dianusantoro D3 Rekam Medis. Nah, di sini saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu soal sebutkan macam histologi dari sistem digestif atau sistem cerna pada tubuh manusia. Berdasarkan panduan dari gambar ini, kemudian dijelaskan. Nah, yang pertama yaitu lapisan mukosa yang terdiri atas 1, epitel pembatas. Ini lapisan mukosa. Yang kedua yaitu lamina propria yang terdiri dari jaringan penyambung, jarang yang kaya akan pembuluh darah kapiler dan limfe dan sel-sel otot polos. Kadang-kadang mengandung juga kelenjar-kelenjar dan jaringan limfoid. Yang ketiga yaitu muscularis mucosae. Yang ini. Nah, yang kedua yaitu submukosa yang terdiri atas 1, jaringan penyambung jarang dengan banyak pembuluh darah dan limfe, 2, plexus saraf submukosa atau sering juga dinamakan Meissner, yang ketiga kelenjar-kelenjar dan atau jaringan limfoid. Nah, yang ketiga yaitu muscularis atau lapisan otot yang tersusun atas 1, sel-sel otot polos berdasarkan susunannya dibedakan menjadi 2 sublapisan menurut arah utama sel-sel otot, yaitu sebelah dalam atau dekat lumen umumnya tersusun melingkar atau sirkuler. Pada sublapisan luar kebanyakan memanjang atau longitudinal. Yang kedua, kumpulan saraf yang disebut plexus myenteric atau Wurtzbach yang terletak antara 2 sublapisan otot. Dan yang ketiga, pembuluh darah dan limfe. Yang keempat yaitu serosa yang terdiri atas 1, jaringan penyambung jarang kaya akan pembuluh darah dan jaringan adiposa. Dan yang kedua yaitu epitel gepeng selapis mesotel. Nah, di sini saya juga akan menjawab soal nomor 2, yaitu sebutkan dan jelaskan 3 macam penyakit pada sistem digestif yang disebabkan dari infeksi bakteri atau virus atau protozoa atau parasit. Nah, penyakit yang pertama yaitu diare. Diare adalah kondisi ketika frekuensi buang air besar meningkat dengan tekstur feses yang encer. Pada beberapa kasus dapat juga disertai sakit perut, mual, hingga adanya darah di feses. Penyebab dari diare sangat beragam. Bisa jadi karena konsumsi makanan yang telah terkontaminasi bakteri atau parasit, efek samping obat seperti antibiotik, hingga prosedur medis, misalnya operasi pada area perut. Yang kedua yaitu sembelit. Sembelit terjadi ketika seseorang buang air besar kurang dari 3 kali per minggu dengan tekstur feses yang keras. Gangguan pencernaan ini bisa terjadi karena banyak hal, misalnya kurang minum air putih dan konsumsi makanan berserat, hingga pengaruh obat-obatan seperti antasida atau obat antiinflamasi non-steroid. Yang ketiga yaitu appendicitis. Appendicitis merupakan gangguan sistem pencernaan yang mana umbai cacing atau usus buntu mengalami peradangan. Appendicitis ini bisa terjadi karena ada sisa-sisa makanan yang terjebak serta tidak bisa keluar di umbai cacing, sehingga lama-kelamaan umbai cacing tersebut akan menjadi busuk, serta akan menimbulkan peradangan yang menjalar ke usus buntu. Jika umbai cacing tidak segera dibuang, maka lama-kelamaan akan pecah, di mana peradangan usus buntu ini biasanya ditandai dengan terdapatnya nanah. Bila gangguan atau penyakit ini tidak terawat, maka akan menyebabkan angka kematian yang cukup tinggi. Nah, itu jawaban dari saya untuk nomor 1 dan 2. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih.